Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Minggu Paskah yang keempat, kita menyebutnya sebagai Minggu Gembala yang Baik. Kenapa disebut sebagai Minggu Gembala yang Baik? Karena Minggu Paskah keempat, bacaan Injilnya selalu diambil dari Yohanes 10, ya, dari Yohanes 10. Entah itu tahun A, tahun B, atau tahun C. Dan kenapa dengan Yohanes 10 ini? Karena di Yohanes 10 ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ya, oleh karena itu minggu keempat masa Paskah itu selalu menjadi minggu gembala yang baik. Dan kemudian gereja juga merayakan pada minggu keempat ini juga sebagai minggu panggilan. Kok bisa menjadi minggu panggilan, Romo? Ya, awalnya sejak tahun 1964, waktu itu Paulus ke-6 menetapkan bahwa Minggu Paskah keempat ini sebagai hari doa sedunia untuk panggilan, ya, atau hari doa panggilan sedunia. Dan kemudian ini berkembang, ya, terus berkembang, setiap tahun dirayakan dan kemudian dipanggil sebagai Minggu Panggilan. Kenapa Minggu Panggilan itu jatuhnya minggu keempat Paskah? Kenapa minggu ini yang dipilih? Jawabannya karena kalau kita tadi dengar bacaan Injil, ya, Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Ya. Domba-dombaku mendengarkan panggilanku. Jadi itu kenapa, ya, hari ini kita merayakan Minggu Panggilan. Sebenarnya panggilan itu apa sih, Romo? Ya, dalam konteks kita sebagai gereja Katolik, panggilan itu apa, ya? Panggilan ya pada dasarnya kita mengikuti suara Tuhan. Kita mengikuti panggilan Tuhan Yesus sebagai gembala utama kita. Panggilan Tuhan Yesus apa? Kalau kita lihat di Injil, ya, untuk hidup bersama Dia, untuk tinggal bersama Dia, untuk hidup di dalam Yesus. Dan hidup di dalam Yesus atau bersama Yesus itu nama lainnya adalah kekudusan, menjadi kudus. Oleh karena itu panggilan kita semua, panggilan saya dan semua yang ada di sini, panggilan pengikut Kristus adalah menjadi kudus. The universal call is holiness, ya. Panggilan universal, panggilan kita semua adalah kekudusan. Hidup bersama Yesus. Namun kita juga tahu, ya, bahwa di atas panggilan universal ini ada bentuk-bentuk panggilan yang lebih spesifik, yang lebih unik. Dan kalau saya mencoba mengkategorikan cukup panjang, ya, cukup banyak. Tapi coba saya simpulkan bahwa saya ringkaskan saja bisa dikategorikan dalam dua kelompok besar. Ya, kelompok yang pertama ini disebut sebagai kelompok awam. Dan kelompok besar kedua itu disebut sebagai kelompok yang tertahbis. Nama lainnya klerus. Apa yang membedakan kelompok awam, ya, kaum awam dengan yang tertahbis? Jawabannya gampang, ya. Yang membedakan ya sakramen tahbisan. Waktu saya ditahbiskan, ya, 3 tahun lalu, itu status saya tidak lagi menjadi seorang awam, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari yang tertahbis, ya. Jadi itu satu titik yang membedakan antara kaum awam dengan kaum tertahbis.
Dan kita tahu ya, tahbisan itu ada 3 tingkat. Ya, 3 tingkat. Ada yang tahu tingkat apa saja? Nanti dapat pisang? Iya. Tingkat SD, SMP, SMA, bukan ya. Tingkat yang pertama itu disebut tingkat diakon, ya, diakonat. Tingkat kedua imam atau imamat, dan tingkat terakhir ya uskup, ya, episkopat namanya ya. Dan ini tingkatan yang ada dalam gereja Katolik. Lalu fungsinya apa, Romo? Kenapa kok dibedakan ya? Ada awam, ada yang tertahbis. Fungsi kita sebagai yang tertahbis ya kembali lagi pada kekudusan. Karena tugas kami sebagai kaum tertahbis adalah untuk menguduskan umat Allah, untuk menyucikan kita semua. Makanya kita ditugaskan ya untuk memimpin ibadah. Kita ditugaskan untuk merayakan sakramen. Kita ditugaskan untuk menjelaskan iman yang benar itu seperti apa. Kita merayakan sakramen, ya, sakramen pembaptisan, agar terlahir bagi Allah putra putri Allah Bapa. Kita merayakan sakramen Ekaristi agar umat mendapatkan makanan rohani. Kita memberikan sakramen tobat, mendengarkan sakramen tobat agar umat ya dapat mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita merayakan sakramen pengurapan orang sakit agar umat dikuatkan dalam momen-momen sakit dan penderitaan. Itu tugas kami ya, untuk menguatkan dan untuk menguduskan umat Allah. Nah, itu kelompok 1 ya. Kemudian ada kelompok 2, kelompok orang awam ya, umat awam yang sebenarnya adalah mayoritas dari anggota gereja. Mungkin 98% adalah orang awam. Kalau kemarin saya coba lihat di Google ya, saya search orang Katolik di dunia ini ada berapa ya. Survei ya, ada banyak survei sebenarnya yang keluar ya. Tapi rata-rata 1,4 sampai 1,5 miliar orang Katolik di seluruh dunia. Dan kemudian saya coba cek ya, kalau jumlah imamnya berapa? Yang sudah ditahbiskan itu berapa? Ternyata sekitar 420 ribuan. Kalau kita bandingkan angkanya, untuk satu romo itu akan melayani 3.000 sampai 4.000 umat, melayani awamnya. Jadi luar biasa sekali ya, jumlahnya luar biasa banyak. Nah, di panggilan awam ini secara umum sebagai awam kita dipanggil untuk hidup berkeluarga dan hidup dalam pernikahan. Dan hidup berkeluarga dan pernikahan juga tujuannya adalah untuk menyucikan juga, untuk menguduskan juga. Menguduskan diri sendiri, menguduskan keluarga, dan menguduskan masyarakat di mana kita tinggal. Seorang suami ya tugasnya adalah menguduskan istrinya. Seorang istri ya sama, tugasnya menguduskan suaminya. Bagaimana caranya? Ya dengan memberikan diri secara total dalam kasih. Makanya saya selalu menasehati ya, kalau yang baru menikah gitu, ya Pak ya, sebagai suami Bapak punya tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya untuk membawa istri Bapak selalu di dalam doa. Membawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan begitu juga sebagai orang tua, kita punya tugas untuk menguduskan anak kita. Ya penting ya mendidik anak ya, untuk memberi makanan bergizi pasti perlu. Memberikan tempat tinggal yang baik pasti. Ya memberikan pendidikan berkualitas itu pasti ya. Tetapi jangan lupa, kalau kita mempersiapkan anak kita untuk hidup di dunia, kita pun perlu mempersiapkan anak kita untuk hidup kehidupan kekal. Mendidik iman dan juga mendidik moral mereka. Karena saya percaya bahwa saat kita ditanya, saat kita berhadapan dengan Allah Bapa, ya, saat kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus akan tanya, mana rekening kamu? Ya, Tuhan Yesus nggak akan minta rekening. Ya. Mana portofolio kamu? Nggak akan. Ya.
Mana saham kamu? Nggak akan. Ya, itu bukan pertanyaan Yesus. Tuhan Yesus akan tanya, kamu siapa? Saya seorang bapa. Oke, sebagai seorang bapa, anak kamu di mana? Anak kamu di mana? Oh Tuhan Yesus, anak saya sekarang sudah jadi romo, ya, sedang memimpin misa. Waduh, jempol, ya, langsung terbuka pintu surga. Tapi kalau ditanya anaknya di mana, wah romo saya nggak tahu anak saya di mana, ya. Mungkin lagi clubbing, entah di mana, ya, atau lagi di penjara, nggak jelas. Kamu siapa? Saya seorang suami. Istri kamu di mana? Iya, istri kamu di mana? Itu pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab hari ini. Panggilan kita adalah kekudusan dan tugas kita menguduskan. Dan sebagai anggota masyarakat, ya, awam sangat terlibat di masyarakat, kita pun perlu menguduskan masyarakat. Entah di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di tempat kita berkarya, bekerja, kita dipanggil untuk menguduskan mereka, menguduskan masyarakat kita. Bagaimana mau cara menguduskannya? Ya dengan menjadi saksi Kristus di dunia. Saat orang lain tergiur untuk melakukan penipuan, pencurian, korupsi, berani gak kita bilang, tidak, saya tidak mau terlibat. Saat orang lain, ya, yang lain terlibat dalam bentuk kebencian, saling sikut kiri dan kanan untuk mendapatkan posisi, mendapatkan, ya, ketenaran, mendapatkan cuan. Mau nggak kita menjadi orang yang membawa damai di masyarakat? Itu panggilan awam, menguduskan masyarakat kita. Romo-romo, saya pengen sih menguduskan anak saya, tapi jujur saya nggak bisa mengajarkan iman kepada mereka. Ya saya nggak kuliah teologi, saya nggak tahu kitab suci banyak. Bagaimana Romo, ya? Bagaimana saya bisa mendidik anak saya di dalam iman? Saya aja nggak tahu banyak tentang iman, ya. Ya mungkin kita nggak tahu banyak tentang iman, nggak apa-apa. Tapi kita selalu bisa menjadi saksi iman. Karena anak-anak kecil kita akan melihat, oh ini papa mama lagi berdoa bersama, ya. Oh setiap minggu papa mama selalu bawa kami ke gereja, ya. Papa mama juga aktif, ya, di lingkungan atau di komunitas. Dan anak-anak melihat bagaimana kita mencintai Tuhan dan mencintai gereja kita. Dan anak-anak pun akan belajar dari kita. Oh begini toh cara hidup yang baik, yaitu dengan mencintai Tuhan dan gerejanya. Kalau anak kita gak pernah dididik seperti ini, ya jangan banyak berharap anak kita kemudian akan banyak tinggal di gereja, akan aktif melayani, atau akan menjadi kudus. Ya. Jadi dua bagian besar, ya, ada awam, ada yang tertabis. Nah ada panggilan khusus. Ada panggilan khusus selain dua kategori besar itu, ada panggilan khusus. Ini adalah mereka yang mengucap kaul. Pernah dengar ya kaul? Kaul itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada suster di sini ya. Ya, kaul itu adalah janji, bentuk janji. Tapi ini janji yang sedikit berbeda. Kenapa? Ini sebenarnya ada sumpah, tapi kaul dan sumpah ini sedikit berbeda. Kalau sumpah itu adalah janji di hadapan Tuhan, ya, janji di hadapan Tuhan. Sedangkan kaul itu adalah janji kepada Tuhan. Kalau orang yang menikah, ya, suami istri saat mereka menikah, mereka saling bertukar janji. Dan bertukar janjinya di hadapan altar Tuhan, di hadapan Tuhan. Makanya itu adalah bentuk sumpah, ya, bentuk sumpah. Dan hati-hati ya, karena ini di hadapan Tuhan, kalau setia pasti banyak berkatnya, tapi kalau tidak setia, wah, kutuknya juga luar binasa. Tapi kalau yang berkaul itu mengucap sumpah atau janji kepada Tuhan. Dan menurut tradisi Katolik, kaul ada 3. Iya. Kaul apa saja? Ada yang tahu?
kaul kemiskinan, kemurnian dan ketaatan. Ya. Dan ini nggak semua orang bisa berkaul ya, karena memang nggak semua orang terpanggil untuk hidup dalam berkaul. Yang orang-orang berkaul ini biasanya tinggal di dalam biara ya, atau lembaga hidup bakti, komunitas lembaga hidup bakti. Ini yang biasa dikenal sebagai tarekat, kongregasi atau ordo. Ya. Sebagai contoh saya juga ditahbiskan, tapi juga saya punya kaul. Ya, saya menjadi romo tarekat atau romo kongregasi atau romo berkaul. Ya, ordo saya ordo OP ya, Romo Bayu OP. OP itu apa? Ada yang tahu? Ya, bukan orang pinter ya. Ya. OP itu ordo pewarta. Ya. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kalau ada seorang wanita yang berkaul, ya ini akan disebut sebagai biarawati atau suster. Nah, kalau ada laki-laki, dia tidak menerima tahbisan, dia bukan orang tertahbis, tetapi berkaul, itu akan disebut sebagai bruder. Ya, jadi kalau pernah dengar kata bruder, ini artinya cowok ini tidak tertahbis, tapi mengucap kaul. Jadi cukup banyak ya panggilan di dalam gereja Katolik. Ini saya mengucapkan yang besar-besar saja. Oke Romo, bagaimana kita tahu kalau kita dipanggil untuk menjadi awam atau menjadi imam, menjadi suster atau bruder? Bagaimana Romo kita tahu? Saya akan berikan 3 tips sederhana. Ya, siapa tahu terpanggil. Yang pertama tipsnya adalah kita peka terhadap hasrat dan keinginan kita. Kita peka terhadap hasrat dan keinginan kita. Dan ini mungkin hanya bentuknya sederhana. Ketertarikan terhadap jubahnya suster. Kok jubahnya susternya bagus ya? Atau tertarik dengan waktu saya dulu, saya tertarik kenapa mau jadi romo, salah satunya karena saya tertarik dengan khotbah ya. Seorang romo, wah khotbahnya bagus, kok saya juga pengen seperti itu ya. Atau mungkin tertarik waktu mengunjungi biara, kok tempatnya tenang ya, tempatnya sejuk, kok saya mau tinggal di sini. Atau mungkin ya tertarik jadi romo karena lihat romonya ganteng gitu ya. Karena memang kalau udah pakai jubah itu kegantengannya naik 3 level ya biasanya. Boleh dicoba ya. Nah, ini hasrat-hasrat ini mungkin sederhana ya, tetapi ini adalah cara Tuhan menanamkan panggilan. Benih-benih panggilan dalam hati kita. Tahap kedua adalah mulai mencari informasi. Mulai menemui orang-orang yang hidup menghidupi panggilan tersebut dan mulai berdoa. Cari informasi banyak ya, gampang, bisa di internet, sekarang di Google pasti keluar. Atau tanya kalau ada seminar, ada promosi, silahkan ikut. Atau tanya dengan romo-romo yang hidup, menghidupi kaul atau menghidupi panggilan ini, suster atau bahkan yang menikah ya. Bisa ditanya, hidup kamu seperti apa sih? Apa yang menarik? Loh nanti romo akan ada banyak pilihan, bagaimana? Ya kita bawa dalam doa. Nah itu dia ya, kita bawa dalam doa. Dan langkah terakhir adalah membuat keputusan dan komitmen. Semua panggilan itu baik. Semua panggilan bertujuan menguduskan. Jadi sebenarnya gak ada yang salah. Kalau kita memutuskan A, bukan berarti yang B salah. Enggak, semuanya benar. Dan sekarang tinggal apakah kita mau komit atau enggak. Karena yang menghancurkan panggilan itu adalah saat kita tidak komit, saat kita tidak setia. Kalau ingin berbuah dalam panggilan kita masing-masing, kita dipanggil untuk setia, dipanggil untuk memberikan sepenuhnya kepada panggilan kita. Romo-romo, saya merasa terpanggil sebagai orang yang berkeluarga. Tapi setelah saya berkeluarga, kok keluarga saya berantakan ya. Kenapa demikian? Ya Bapak, ya bagaimana gak berantakan ya, Bapak aja gak setia sama istri Bapak. Jadi kadang-kadang yang menghancurkan panggilan bukan karena kita salah ya,
memilih, tetapi karena kita tidak setia. 3 tips sederhana: peka terhadap hasrat dan keinginan kita. Kedua, cari informasi lebih banyak, bawa dalam doa. Ketiga, memutuskan dan komitmen. Amin.